Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama kita di kajian Kitab Tauhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-ibad. Sebelumnya dulu pernah kita mengkaji kitab ini, cuman hari ini kita ingin mengulang kembali dari awal, karena memang harusnya seperti itu. Kajian tauhid ini memang harus diulang-ulang, ya. Tidak cukup kita mengkajinya sekali saja, tetapi kita perlu mengulang-ulang karena manusia ini sering lupa dan kesibukan-kesibukan yang lain membuat ini semua cepat terlupakan. Sehingga belajaran yang seperti ini harus kita ulang-ulang terus-menerus. Kitab yang kita kaji, judul aslinya itu Kitab Tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'alal ibad. Kitab bahasan tentang tauhid, di mana tauhid itu adalah hak Allah atas hambanya. Dari sisi judul saja, penulis ingin menggambarkan bahwa bahasan yang ingin beliau sajikan di kitabnya ini adalah tentang tauhid. Apa itu tauhid? Beliau mengatakan haqqullahi 'alal ibad. Tauhid di sini adalah hak Allah atas hambanya. Berarti ini kewajiban yang paling utama bagi seorang makhluk. Kenapa? Karena ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Semua manusia tahu bahwa manusia ini tidak ada dengan sendirinya. Alam semesta tidak ada dengan sendirinya, kecuali komunis, ya. Tapi siapapun yang menganut agama, dia akan mengatakan bahwa alam ini ada yang menciptakan. Kita manusia juga ada yang menciptakan. Tuhan, bahasa umum mereka semuanya. Kemudian ada yang memberikan, ada yang mengurus, mengatur semuanya. Termasuk di dalamnya adalah memberikan kebaikan, kenikmatan, kesejahteraan, mengurus semua urusan manusia. Berarti manusia ini diciptakan oleh sosok yang menciptakan alam semesta, oleh zat yang menciptakan alam semesta. Kemudian manusia ini diberi rezeki, diberikan kebaikan yang tak pernah berhenti oleh zat yang menciptakannya dan zat yang menciptakan alam semesta. Atas dasar itulah Allah ini punya hak. Berarti manusia ini punya kewajiban. Dan inilah kewajiban yang paling utama manusia kepada Allah. Dan itulah hak paling utama yang harus dipenuhi. Haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan nama tauhid. Allah punya hak untuk ditauhidkan. Manusia punya kewajiban untuk mentauhidkan. Jika melakukannya, maka dia akan menjadi hamba Allah yang mulia di muka bumi ini dan di akhirat nanti. Tapi jika dia manusia ini tidak melakukan kewajibannya, hak Allah tidak dipenuhi, maka dia akan menjadi manusia yang hina. Dia tidak akan dikatakan sebagai manusia yang pandai mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada dia. Sebagai contoh, walillahi mathalul a'la, kita bekerja di satu tempat. Lalu dia telah memberikan banyak sekali fasilitas kepada kita. Tapi ternyata kita tidak melakukan kewajiban kita. Kita tidak memberikan haknya dia. Maka tentu kita akan menjadi orang yang terhina di situ. Nggak ada nilainya, nggak ada kebaikannya.
nggak ada kewibawaannya. Nah, inilah sebuah contoh. Jadi tauhid yang dibahas di sini adalah tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban semua manusia untuk mentauhidkannya. Lalu, apa itu tauhid? Apa itu tauhid yang dibahas di buku ini? Dan ini yang jadi pembahasan beliau pada bab yang pertama. Yang beliau maksud di dalam tauhid di sini adalah tauhid yang berkaitan dengan penghambaan, tauhid yang berkaitan dengan kepatuhan, ketaatan, tauhid yang berkaitan dengan ibadah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, tidak melakukan apapun bentuk ibadah itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak berharap, tidak takut, tidak cinta, tidak meminta, tidak berdoa, tidak berlindung dari keburukan, kecuali semua itu dia melakukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini tauhid yang menjadi bahasan utama. Meyakini baik dan buruk hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Meyakini bahwa hukum semua hanya berasal dari Allah. Sehingga dia akan berbuat apapun bentuk ibadah itu sebagai kepatuhan dia kepada Allah dan dia melakukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibahas di buku ini. Bukan berkaitan dengan siapa zat Maha Pencipta, siapa yang memberikan rezeki kebaikan di alam semesta, siapa yang berkuasa di alam semesta. Semua ini mereka mengakuinya kalau yang ini. Ya, semua mengakui. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Jika Anda bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Iblis pun akhirnya berdoa sama Allah agar hidupnya abadi kekal. Ya Allah kasih. Abu Jahal pun berdoa sama Allah. Kapan? Ketika dia mau perang Badar. Sisi ini semua mengakui ini adalah Tuhan. Cuman problemnya bukan di situ. Problemnya adalah masalah ibadah, ketaatan. Nah, tauhid adalah ketaatan, kepatuhan, ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini yang menjadikan mereka ini terpecah menjadi dua. Orang yang beriman bertauhid dan yang kafir berbuat syirik. Sebatas mengakui Maha Pencipta, Maha Pengatur, Pemberi rezeki, kebaikan, penguasa, itu adalah Tuhan. Ada yang mengutarakan dengan dialek Allah, Tuhan. Tidak bisa menjadikan mereka itu menjadi orang Islam dan beriman. Tidak. Kalau ingin menjadi orang yang beriman, berarti dia harus beribadah hanya ditujukan kepada Allah semata. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhad an la ilaha illallah. Saya disuruh oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Mengucapkan, meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut tauhid. Ini tujuan Allah menciptakan alam semesta. Ini tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul. Ini tujuan utama Allah menurunkan
wahyunya. Ini tujuan Allah menciptakan manusia. Disinilah manusia itu terbagi menjadi dua, beriman dan kafir. Disinilah Allah menciptakan langit, menciptakan surga dan neraka. Disinilah manusia terbagi dua, beruntung dan merugi, bahagia dan sengsara. Inilah yang menjadi sebab diterimanya amalan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menerima amal seseorang ketika tauhidnya dia benar. Artinya apa? Dia tidak akan beribadah apapun itu bentuknya kecuali hanya sama Allah semata. Apapun bentuk ibadah itu. Dalam hati dia tancapkan dengan kuat bahwa saya melakukan ini hanya karena Allah, untuk Allah semata. Saat itu amalan dia akan diterima walaupun kecil di mata dia. Tapi di mata Allah menjadi mulia. Kenapa? Karena dia melakukan itu karena Allah. Inilah yang disebut dengan nama Tauhid. Dan itulah makna dari La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Nah, di bagian pertama ini penulis ingin menyajikan pengertian Tauhid. Apa itu Tauhid? Tentu metodologi yang beliau gunakan di sini, artinya penyajian yang beliau gunakan di sini adalah menggunakan dalil. Sampai pengertian tauhid pun beliau melakukan pendekatannya dengan dalil, yaitu Quran, hadis. Ini yang menjadi. Lalu beliau mengambil kesimpulan-kesimpulan. Nah, pada bahasan pertama, beliau ingin menjelaskan tentang hakikat tauhid itu apa lewat ayat-ayat Al-Quran. Ayat pertama yang beliau angkat di sini adalah surat Ad-Dariyat. Ya. Beliau mengangkat di sini surat Ad-Dariyat ayat 56. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti secara sederhana, ayat ini apa yang ingin disampaikan? Pertama, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Ya, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Kenapa Allah ciptakan kita? Saya, Anda, semuanya. Kenapa Allah ciptakan kita? Jawabannya ada di sini. Kenapa Allah menciptakan jin? Jawabannya ada di sini, semuanya. Yang kedua, apa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia? Tentu jawabannya adalah yang dua. Allah menciptakan jin dan manusia semuanya untuk ibadah. Bukan untuk dunia, bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk kekayaan dunia, tidak. Banyak kelanjutan dari ayat ini. Ma uridu minhum min rizkin. Saya tidak menginginkan harta pada mereka. Wa ma uridu minhum an yut'imun. Saya tidak menginginkan pada mereka itu memberi makan. Berarti Allah tidak menciptakan manusia untuk dunia. Tidak. Tapi bahkan innallah wa razaqtul quwwatil matin. Urusan dunia rezeki Allah yang menjamin. Berarti apa? Selama manusia ini diciptakan ada, berarti rezekinya itu ada dengan keberadaan dia di dunia ini. Ini dua hal yang pasti berjalan. Selama kita hidup, pasti di situ ada rezeki kita. Rezeki itu kan tidak harus banyak, tapi rezeki itu adalah kecukupan. Siapa yang menentukan tingkat kecukupan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah tahu berapa kecukupan yang baik buat kita. Bukan berarti di sini kita duduk manis nanti rezeki datang sendiri, tidak. Kita punya kewajiban juga di antara bentuk ibadah apa berusaha. Itu ibadah, usaha kita. Kita disuruh usaha dan itu ibadah. Nanti Allah yang menentukan semuanya. Nah, disinilah letak ibadahnya lagi berdoa, memohon pertolongan. Nah, disinilah letak ibadah lagi, serahkan hasilnya, baik dan buruk sama Allah. Karena Allah yang menentukan semua buat kita. Ketentuan Allah semuanya pasti baik. Tidak ada ketentuan dan pilihan Allah itu buruk, tidak ada. Jadi kenapa Allah menciptakan kita? Untuk ibadah, bukan untuk dunia. Tidak. Tapi dunia sudah dijamin buat kita asal kita mau usaha. Yang ketiga adalah apa? Apa makna illa liya'budun? Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah sebagian para ulama tafsir mengartikan illa liya'budun ay illa liyawahidun. Yaitu aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, yaitu kecuali untuk bertauhid. Kecuali untuk bertauhid. Berarti makna tauhid yang diinginkan di sini adalah ibadah. Saya ulangi. Berarti makna tauhid di sini, makna tauhid di situ adalah ibadah. Jadi kalau kita kembali ke tadi, untuk apa Allah menciptakan jin dan manusia? Tujuannya untuk ibadah, yaitu tauhid. Jadi yang dimaksud tauhid di sini adalah ibadah. Jadi untuk apa Allah menciptakan jin dan manusia? Untuk mentauhidkan Allah. Ini sederhana, kita paham. Kita tidak terlalu membahas terlalu jelimet panjang kali lebar, nanti malah bingung. Kita sederhanakan. Jadi apa itu ibadah? Apa itu tauhid? Kitab tauhid. Apa itu tauhid? Ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah inilah tujuan Allah menciptakan manusia. Sudah. Kenapa Allah menciptakan jin manusia? Kenapa Allah menciptakan alam semesta? Kenapa Allah mengutus nabi dan rasul? Kenapa Allah menurunkan wahyunya? Jawaban dari semua itu adalah untuk bertauhid. Yaitu apa? Untuk ibadah. Berarti bukan untuk dunia, bukan untuk apapun, tapi untuk ibadah kepadanya. Lalu apa makna ibadah? Yaitu tauhid di sini. Nah, itulah yang Allah jelaskan, yang penulis jelaskan pada ayat yang keduanya. Pada ayat yang kedua, yaitu surat An-Naml ayat 32. Ini makna ibadah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Berarti apa itu? Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas rasul ini? Nah, inilah tugas rasul apa? Tauhid. Itu ibadah. Apa itu pengertiannya? Pengertiannya ini. An i'budullaha wajtanibut taghut. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Berarti tauhid dan ibadah itu adalah beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Apa makna taghut? At-taghut berasal dari kata tughyan, yaitu sikap melampaui batas. Ya, keluar dari ketaatan, sikap melampaui batas dia. Jadi taghut di sini adalah apa? Segala bentuk ibadah kepada selain Allah disebut taghut. Segala bentuk ketaatan, kepatuhan kepada selain Allah. Inilah tauhid. Berarti tauhid itu apa? Berarti tauhid itu adalah ibadah. Dan kesempurnaan ibadah itu hanya kepada Allah serta menjauhi
segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Nah, ini kalimat terakhir ini penambahannya. Sekali lagi saya ulang. Jadi tauhid itu apa? Ibadah. Ibadah itu apa? Melakukan segala bentuknya, macam-macamnya hanya kepada Allah dan menjauhi semua itu yang ditujukan kepada selain Allah. Sikap melampaui batas. Ya. Jadi semua harus ditujukan kepada Allah dan tidak boleh kepada selain Allah. Sekecil apapun itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Semuanya diniatkan, semuanya ditujukan di dalam hatinya hanya lillahi rabbil alamin. Karena Allah, Rabb, pencipta, pengatur, penguasa sekalian alam. Semuanya hanya ditujukan kepada Dia. Inilah makna tauhid. Ya. Makanya kata tauhid itu dalam bahasa Arab berarti wahada, menyatukan. Ya, ibaratnya lidi, kita punya lidi. Ada berapa lidi jumlahnya? Ada 100 lidi. Ada 50 lidi. 100 kebanyakan ya. 50 lidi. Kalau kita pakai masing-masing untuk membersihkan halaman, membersihkan kotoran, kayaknya nggak bisa. Dua, nggak bisa. Tiga, nggak bisa. Tapi kalau sekian lidi tadi itu kita satukan jadi satu. Kita satukan, kita kumpulin, kemudian kita ikat yang kuat, lalu dipakai untuk membersihkan halaman. Bisa. Nah, menyatukan elemen-elemen yang banyak ini, menyatukannya, dikumpulin jadi satu, terus diikatnya, inilah namanya proses tauhid. Berasal dari kata wahid, yaitu satu. Berarti kalau tauhid menyatukan satuan ini disatukan jadi satu menjadi proses namanya tauhid. Artinya apapun yang kita perbuat, kita berbuat A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Kita berbuat macam-macam ini. Tapi semua tujuannya hanya satu, yaitu apa? Hanya kepada Allah. Hanya budullah, ibadahlah kalian kepada Allah, hanya kepada satu. Wajitanibu taghut, jangan kalian punya tujuan lain. Jangan sampai punya harapan yang lain, punya niatan lain selain Allah, punya pengen dapat keberkahan tapi selain dari Allah. Tidak. Tujuannya tidak ada siapapun, tujuannya tidak ada perantara siapapun, nggak ada lewat perantara, tidak. Semuanya direct satu tujuan yaitu hanya kepada Allah semata. Inilah makna at-tauhid. Jadi apa saja yang kita lakukan, semuanya hanya kepada Allah dan tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin beliau sajikan dari hakikat tauhid ini. Ya. Hanya indahnya di sini kalimat ini wajtanibut tauhid dan jauhilah tauhid itu. Ya. Jadi tauhid segala bentuk ibadah kepada selain Allah itu adalah sikap apa? Melampaui batas. Ya, jangan kita melampaui batas di sini yaitu dengan ibadah kepada selain Allah. Ini bukan tauhid lagi. Jadi subhanallah ya menjelaskan pengertian tauhid lewat ayat yang nggak bisa dibantah oleh siapapun gitu ya. Jadi tauhid itu ibadah, tujuan Allah menciptakan alam makhluk, kemudian tauhid itu adalah beribadah hanya kepada Allah semata, tidak melakukan apapun bentuk ibadah itu kepada selain Allah, karena itu adalah kezaliman dan sikap yang melampaui batas. Kemudian di ayat yang lain pada dalil yang ketiga ya. Qul ta'alau ya. Qul ta'alau atlu. Ya, katakan wahai Muhammad, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bi syai'an. Nah, qul katakan, marilah saya bacakan apa yang
Rob kalian haramkan kepada kalian. Rob kalian, yaitu zat yang mencipta, zat yang mengatur, zat yang berkuasa. Ini kan nggak ada masalah di sini. Makanya di sini menggunakan kata itu. Sini, saya bacakan apa yang diharamkan oleh zat yang kalian percayai itu sebagai pencipta, pengatur, penguasa. Saya akan bacakan apa yang diharamkan itu. Bukan sekedar mengakui bahwa dia maha pencipta, pengatur, penguasa, adapun hukumnya nggak ditaati, ya nggak benar. Ini loh yang diharamkan. Apa itu? La Allah tusyriku bi syai'an. Jangan berbuat syirik dengan suatu apapun. Nah, jangan berbuat syirik kepada suatu apapun. Berarti tauhid itu apa? Ibadah hanya kepada Allah, tidak melakukan ibadah apapun kecuali tujuannya hanya kepada Allah semata. Terus apa? Menghindar diri dari ibadah kepada selain Allah, dan inilah yang disebut dengan nama syirik. Kalau tadi disebut melampaui batas, yang inilah namanya syirik, yaitu ibadah kepada selain Allah. Tujuannya, niatannya, harapannya, keinginannya, kecintaannya, semuanya kepada selain Allah, maka inilah yang disebut dengan syirik. Dia tidak disebut lagi sebagai orang yang bertauhid. Subhanallah. Berarti yang luar biasa. Hanya kepada Allah melakukan berbagai macam bentuk ibadah, menjauhi ibadah kepada selain Allah, tujuannya kepada selain Allah, niatannya kepada selain Allah, harapan dan keinginannya kepada selain Allah, karena ibadah kepada selain Allah itulah namanya syirik. Nah, inilah komponen-komponen tentang masalah ibadah itu sendiri. Nah, di ayat yang berikutnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, di surat Al-Isra ini ayat 23. Rob kalian telah menetapkan Allah ta'budu illa iya. Nah, ini penekanannya dari yang dijelaskan di atas. Kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi inilah makna tauhid, yaitu ibadah. Tidak melakukan ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Apa saja kita tidak akan melakukan itu kecuali hanya sama Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepada suatu apapun, wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Lihatlah. Ini memberikan penekanan lagi seperti yang di atas. Apa itu? Beribadalah hanya kepada Allah, ya, dan jangan berbuat syirik, yaitu bertujuan ibadah yang dilakukan tujuannya adalah selain Allah, maka itulah namanya syirik. Harapan dia kepada selain Allah, itulah yang namanya perbuatan syirik. Naudzubillah, naudzubillah. Kemudian meringkas waktu, dalil yang berikutnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad. Siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah SAW, di mana itu adalah akhir-akhir wasiat beliau, maka bacalah surat ini. Surat yang tadi kita pelajari itu. Kemudian yang berikutnya adalah hadis Mu'ad ibnu Jabal berkata, saya dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas keledai. Lalu beliau mengatakan, ya Mu'ad, atadri mahkullah ala ibad, wa ya Mu'ad, tahukah kamu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Saya menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau menjawab, fa inna haqqallahi ala ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Sesungguhnya hak Allah, nah kembali lagi ini bicara tentang hak Allah. Sesungguhnya hak sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah hanya kepadanya. Mereka tidak berbuat syirik sedikit pun. Jadi hak Allah apa? Tauhid. Apa itu tauhid? Beribadah hanya kepadanya dan tidak melakukan bentuk apapun itu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzib man la yusyrik bihi syai'an. Kalau gitu, kalau ada hamba yang sudah melakukan ketauhidan ini, dia tidak melakukan ibadah apapun walaupun dinilai benar, kecuali hanya kepada Allah, maka apa yang akan dia peroleh? Maka hak dia apa? Hak dia adalah Allah yu'adzib man la yusyrik bihi. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Berarti siksa azab kekal di neraka kekal di neraka selama-lamanya itu adalah mereka yang berbuat syirik kepada Allah. Jadi jamaah, sekali lagi di bab yang kedua ini penulis ingin menjelaskan makna tauhid. Berarti tauhid ini apa? Satu, ibadah. Apa itu? Tidak melakukan apapun bentuk ibadah kecuali hanya kepada Allah. Yang ketiga, berarti melakukan apapun dari bentuk ibadah itu kepada selain Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Yang keempat, mereka yang bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, tidak melakukan ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Yaitu dia akan, Allah berjanji pada orang yang seperti ini akan dimasukkan ke dalam surganya. Allah Akbar. Allah masukkan dia ke dalam surganya. Subhanallah jemaah. Allah akan memberikan kebahagiaan buat dia di dunia dan di akhirat. Ini siapa? Hak mereka. Hak hamba ketika mereka menjalankan tauhid. Tapi ketika mereka tidak melakukan tauhid, yaitu beribadah kepada selain Allah, maka dia dikatakan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa billah, dan itulah yang dilarang dalam kehidupan kita. Ini penjelasan poin-poin pokok dari apa yang ada di buku ini, yaitu di bab pertama menjelaskan makna dan hakikat dari tauhid. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Silakan kita kembangkan berikutnya lewat pertanyaan-pertanyaan. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Teman-teman sekalian, sesi selanjutnya kita buka diskusi, tanya jawab seputar apa-apa yang sudah Ustadz sampaikan. Bila ada yang belum difahami, silahkan raise hand dan bisa ditanyakan secara langsung. Sudah ada? Ustadz, ini ada yang bertanya Iya. tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seringkali Waalaikumsalam. saya mendengar kata syirik-syirik di pergaulan hari-hari. Tetapi syirik di sini sepertinya hanya ceplosan saja. Terkait dengan yang Ustadz jelaskan, apakah syirik ini tentang ibadah, maksudnya untuk sholat, untuk rukun iman rukun Islam yang kita lakukan, atau kesyirikan ini banyak juga yang ada di sosial media? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fiki. Yang sering kita dengar itu hanya ucapan dalam pergaulan saja. Biasanya itu dipakai di bahasa Betawi, orang-orang Betawi di Jakarta. Sirik loh. Nah, dia tidak mengucapkan pakai shin, tapi pakai s. Sirik loh. Gitu biasa. Jadi konteksnya adalah kalau ada orang yang melakukan sesuatu, ya kemudian dikomentari sama temennya, komentarin yang negatif lah gitu ya. Dikomentari negatif sama temennya, dia akan bilang sirik loh. Sirik di sini maknanya tidak seperti yang kita jelaskan, itu hanya bahasa pergaulan. Itu bahasa pergaulan. Maknanya iri. Kamu iri ya, gitu. Kamu jealous ya, iri ya. Sirik loh, kamu iri ya sama saya ya, dengan apa yang saya lakukan. Gitu. Maksudnya iri, bukan bukan syirik pengertian syariat, bukan.
Begitu pula kadang bahasa pergaulan juga munafik. Munafik loh. Maksudnya kamu sok gitu loh. Sok menutup-nutupi gitu. Tentu kalimat ini memang tidak sesuai dengan yang kita bahas, tetapi tidak pantas untuk disampaikan kepada orang lain. Ya, tidak pantas juga, tidak ada etika Islam, tidak ada adab di dalam Islam yang mengarah ke arah situ. Gitu. Justru kita tidak boleh merendahkan orang, mengucapkan kata-kata yang sifatnya mencela atau istihza, ya menghina seseorang, itu tidak diperbolehkan, bahaya itu. Ya, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, itu berbeda konsepnya, yaitu maknanya pada iri. Gitu. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ini ada Ustadz, mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum. Ustadz, saya agak bingung tentang tauhid dan akidah. Sebenarnya kalau secara mudah untuk menjelaskan ini seperti apa ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya. Tauhid tadi saya contohkan kayak lidi. Kita punya banyak lidi. Tentu lidi satu-satu ini kan nggak bisa kita pakai untuk membersihkan halaman. Kenapa? Karena masing-masing bawa sendiri-sendiri. Masing-masing bawa sendiri-sendiri. Tapi kalau semua kita satukan menjadi satu kesatuan, nah itu yang disebut tauhid. Menjadikan komponen-komponen yang berserakan ini jadi satu. Tauhid, menyatukan artinya, disatukan. Nah, berarti apa? Apapun yang kita lakukan. Kan Allah bilang, inna sa'yakum lasyata. Aktivitas kalian itu banyak. Aktivitas kalian itu banyak. Ya, banyak aktivitas kita ini banyak sekali. Tapi semua itu kita satukan menjadi satu. Apa itu? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita satukan semua untuk satu tujuan, yaitu apa? Kita melakukan ini hanya karena Allah. Maka semua akan berfungsi karena Allah menerima amal ibadah. Loh, akidah apa? Akidah berasal dari kata al-aqdu, yaitu apa itu? Ikatan. Nah, apa yang sudah menjadi tauhid tadi? Kita satukan semuanya. Apa arahnya? Arahnya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak berbuat kecuali tujuannya, niatannya, semuanya hanya karena Allah ingin mengharapkan ridha Allah. Oke, semua itu yang kita lakukan ini ada pengikatnya, diikat. Ikatan inilah kenapa kita melakukan itu. Apa ikatannya? Ya, ikatan inilah yang disebut dengan nama akidah. Maksudnya gini, kenapa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah? Kenapa semua ibadah kita ditujukan hanya kepada Allah? Karena kita berada dalam ikatan, dalam satu akidah. Apa ikatan kita itu? Yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah, ini yang disebut akidah. Iman dengan hari akhir, ini akidah. Iman dengan prinsip-prinsip akidah rukun iman, itu akidah. Inilah yang menjadikan kita berada di dalam satu, disatukan. Yaitu apa? Kita berbuat apapun. Apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun itu, maka semua harus berprinsip dengan iman bahwa itu adalah saya melakukannya. Niatannya, tujuan saya hanya kepada Allah. Jadi simpelnya, akidah itu yang mengikat. Sedangkan tauhid itu adalah bentuknya yang kita berbuat semua itu hanya karena Allah. Niatannya, bentuknya. Ini yang ngikatnya itu adalah imannya itu. Makanya kalau iman ini tak ada, ya berarti tauhid tidak ada. Atas dasar apa dia bertauhid? Imannya aja tidak ada kok. Itulah ikatannya itu imannya. Mengikat itu yang menjadikan dia tidak berbuat apapun, tidak melakukan ibadah apapun, kecuali semuanya karena Allah. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya Ustadz.
Fikum barakallah. Ini ada yang resen. Utinana, tafadali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, Amin. Pak Ustadz, soal tauhid, eh, eh, adakah atau bagaimana eh, cara me- saya punya dua anak remaja, umur SMP, SMA. Maksudnya untuk memasukkan sesekali eh, nilai-nilai tauhid itu eh, pada prakteknya bagaimana ya Pak Ustadz ya? Maksudnya untuk eh, memasukkan nilai-nilai itu dalam misalnya sesehari yang ringkas-ringkas dan eh, sederhana gitu Pak Ustadz. Terima Ya, kasih. Jazakallahu khairan. barakallahu fiik. Seperti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada anak kecil. Sambillah, sebut nama Allah. Nah, itu kan tauhid. Kita makan, baca bismillah. Seolah-olah kita ingin mengatakan bahwa saya tidak akan makan kecuali saya menyebut nama Allah. Saya makan hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Saya mencari kebaikan dari aktivitas ini, makan. Itu apa? Dari kebaikan dari mana? Kebaikan dari Allah. Nah, semuanya dari Allah. Begitulah. Ini hal yang sederhana. Menilainya kadang orang hanya sekedar pengucapan. Tidak. Itu meminta pertolongan. Meminta kebaikan. Dari hanya kepada Allah. Dari makanan yang saya konsumsi ini. Sehingga bismillah. Saya makan. Berarti saya tidak akan makan kecuali saya menyebut namanya Allah. Saya tidak meminta kebaikan di balik makanan saya, kecuali hanya sama Allah. Saya meminta pertolongan kepada Allah dari makanan ini, biar saya mendapatkan kebaikannya. Ini adalah nilai tauhid. Begitu pula lah kita tanamkan kepada semua anak-anak kita. Kita berbuat apa? Berbuatlah karena Allah. Berbuatlah tujuannya hanya kepada Allah semata. Kita tidak berbuat karena fulan dan si fulan. Kita tidak berbuat karena dunia, karena kekayaan dunia, tidak. Tapi kita berbuat ini mengharapkan ridho dan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebaikan. Dunia pasti akan ikut dengan kita. Barakallahu fiqh. Ya, ada lagi Utinana? Sudah cukup Kak. Iya, insya Allah kalau kita ikuti kajiannya nanti sampai selesai akan lebih jelas lagi, insya Allah. Amin. Ustadz, ini ada yang bertanya secara tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam mungkin ini warahmatullahi. terlalu awal kalau ditanyakan, karena mungkin ada penjelasan di pertemuan-pertemuan akan datang. Cuma untuk singkatnya, sebenarnya tauhid itu yang seperti apa ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fiqh. Tauhid itu ibadah kepada selain Allah itu tauhid. Seperti orang datang ke kuburan, minta-minta ke kuburan, nah, ini tauhid. Datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat, nah, ini tauhid. Meyakini benda-benda bahwa benda ini adalah benda punya kekuatan gaib mistik, ini tauhid. Meyakini halal haram pada selain Allah, ini tauhid. Ini tauhid semua. Yang benar apa? Yang benar adalah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah larangan semua datang dari Allah, sehingga ketaatan kepatuhan kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Inilah tauhid yang sebetulnya. Wallahu a'lam. Ustadz, ini ada yang apa? Dilanjutkan tadi pertanyaannya. Ustadz, apakah kalau misalnya anak saya masih suka sekali dengan musik walaupun sudah dikasih tahu dia anak remaja, Ustadz. Kadang-kadang justru suka terlewat juga, maksudnya tidak tepat waktu untuk jamnya sholat. Nah, Hmm. apakah saya bisa bilang sama anak saya kalau ngikutin musik dan lupa sholat seperti itu, musiknya jadi togut?
jadi setan. Begitu Ustadz, apakah saya salah? Jazakumullahu khairan. Iya benar, iya benar, benar. Cuma nanti akan timbul penilaian. Berarti kalau saya dengerin musik, tetapi saya sholat tepat waktu, berarti boleh dong. Ya, yang Anda sampaikan benar. Tapi nanti akan timbul penilaian baru. Berarti kalau saya dengerin musik tapi tepat waktu sholatnya benar dong. Ya bingung lagi nanti menjawabnya. Jawaban tadi iya. Kalau Anda mentaati musik, artinya cenderung kepada musik, cenderung memuaskan diri dengan mendengarkan musik, berarti kepatuhan, ketaatan kita bukan kepada Allah. Ya kan? Kedominan, kecenderungan dia, kesukaan dia kepada musik, sehingga segala sesuatunya hanya kepada musik. Jadi takut ini musik ini. Sehingga mengalahkan semuanya. Yang penting dengerin musik sudah kelar. Jadi kayak Tuhannya dia, orang barat, musik Tuhannya dia. Ya, semua orang sekarang seperti itu. Terus bagaimana? Ya tinggalkan musiknya. Bukan berarti kalau saya sholat. Enggak. Toh juga itu tidak akan ketemu, tetap aja. Ya, orang yang hobi musik ya pasti sholatnya nggak karuan. Nggak akan ketemu itu di sana. Ya. Jadi Anda harus menjelaskan bahwa musik ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Makanya digandrungi oleh mereka yang nggak ada iman. Anda orang muslimah yang ada iman kepada Allah. Jangan gandrung dengan ini karena ini berlawanan dengan iman. Ya ini berlawanan dengan iman. Nggak ada ulama yang membolehkan masalah ini. Gitu loh. Anda harus sadarkan itu bahwa orang beriman sebetulnya orang yang komit dengan aturannya. Dan aturan dalam Islam jelas bahwa musik itu tidak diperbolehkan, haram. Nah, Anda jelaskan itu kepada mereka. Ya, barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Mungkin ini ada satu lagi Ustadz yang tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, zaman dahulu sekitar 90-an itu ada yang namanya MLM, multi level marketing. Dia jualan seperti gelang dan kalung dengan batu warna putih. Nah, yang jualnya waktu itu dibilang kalau kita pakai bisa sehat. Karena dari batu itu jadi dingin dan penyakit-penyakit bakalan sirna. Harganya cukup mahal. Dan saat itu karena saya sakit, saya mempercayai pakai gelang dan kalung itu, Ustadz. Dan saya merasa jadi lebih baik. Apakah saya melakukan kesirikan saat itu, Ustadz, dan saya harus bertobat? Mohon nasihat Ustadz, jazakumullahu khairan. Oh, ini Jual di catatannya rumah sekarang sakit, udah tidak memakai lagi, Ustadz. jual di rumah sakit aja Bu, biar nggak ada yang opnam. Coba coba pikir logis gitu ya. Jualin di rumah sakit. Kenapa? Biar nggak ada rumah sakit. Kan bisa menyembuhkan. Jualin aja, kesian orang-orang yang berobat itu kan biayanya cukup besar dia dengan itu. Jadi apa? Jual di rumah sakit biar nggak ada rumah sakit, biar orang nggak ke rumah sakit. Ini menunjukkan hanya ngibul kata orang Jawa, Bu. Ya ini jerapah naik becak kelihatan apanya gitu kan. Kelihatan bohongnya. Kalau udah begitu, kalau memang iya, ya, orang nggak ada sekolah kedokteran. Ya, ini bohong kok kelihatan gitu loh ya. Kemudian kalau dia meyakini memang ini bisa menyembuhkan, syirik. Nanti ada bahasan itu di kitab tauhid ini. Syirik iya berarti dia meyakini sesuatu yang bukan dari Allah. Dia meyakini sesuatu yang bukan kepada Allah juga. Pada benda-benda ini dia yakin. Berarti dia yakin bahwa benda ini bisa menyembuhkan penyakit dia atau meringankan penyakit dia. Syirik dia. Harusnya dia memang usaha, tapi bukan usaha yang menghalalkan segala cara. Tidak. Dia usaha dengan usaha yang dibolehkan juga dalam syariat. Saya usaha-usaha.
Usaha kesembuhan. Kesembuhannya apa? Yang dibolehkan menurut kaidah syar'i kedokteran. Oh ya, memang kedokteran dibolehkan karena itu berpijak dengan teori-teori ilmiah yang cukup dalam studinya. Lah sekarang ini apa korelasinya antara benda itu dengan jenis virus yang ada dalam tubuhnya? Ya, itu kedokteran juga bingung jawabnya. Ya kan? Jadi tidak ada korelasi, tidak ada studi ilmiahnya, ya, tidak ada analisa yang dalam di situ. Kemudian kita meyakini itu bisa menyembuhkan. Nah, itulah titik syiriknya. Harusnya kita yakin bahwa kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sembuh dari Allah, berdoa dari Allah, kemudian saya berusaha dengan usaha-usaha yang memang itu dibolehkan, yaitu berdasarkan pendekatan-pendekatan ilmiah yang ada korelasi yang jelas antara penyakit dengan pengobatan. Menunjukkan bahwa Islam memang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang berdasarkan penelitian yang cukup panjang antara kasus dengan apa namanya solusi yang diberikannya. Ya, wallahu a'lam. So, Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan secara langsung? Mungkin terakhir. Baik, kalau belum ada Ustadz, ini boleh ada satu pertanyaan tapi di ya, luar tema. Saya ya, Utin, Uti Sarifah mau ya, tanya? ya, Silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sehat selalu, Pak. Insya Allah. Amin, Allahumma amin. Yang saya mau tanyakan begini, Pak. Ini saya juga pakai kayak model baju-baju dari Jepang ini, Pak. Ini kan di dalamnya ada magnet katanya, Pak. Ya, cuman saya di dalam hati saya begini, Pak. Saya pakai ini kan orang ini bikin ini otaknya Allah yang semua yang buat, Pak. Karena ini memang begitu pakai itu barang ini, Pak. Memang bikin kaki yang tadi sakit jadi enggak. Jadi cuman saya berpikir dalam hati, oh ini memang nyembuhin, tapi Allah semua semuanya di situ. Jadi gimana kalau begitu kan nggak itu kan nggak Tetap masuk. aja itu syirik, Ibu. Tetap aja itu kemusyrikan. Kesembuhan yang dia bukan dengan cara-cara yang dibenarkan dalam syariat Islam. Ya kan? Kalau bisa sama pertanyaan saya, Bu. Taruh aja kasih di rumah sakit ortopedi, Ibu. Biar mereka juga sembuh. Kenapa kok ibu yang pakai sembuh, sedangkan banyak orang di sana pakai nggak sembuh? Tapi kan di dalam hati saya, Pak, saya tidak menduakan Allah. Ini Allah yang memberikan mereka otak jadi pintar, makanya bikin begini gitu kan, Pak. Jadi Caranya gimana dia? ah, Apakah cara yang dia lakukan itu dengan cara yang dibenarkan? oh, Tidak. nggak tahu, Pak. Cara yang Saya dilakukan, belinya, coba iya. ibu pergi ke rumah sakit yang ada di Amerika sana. Coba diskusikan dengan dokter ahli yang di sana. Diketawain ibu sama dokternya. Pasti diketawain ibu. Ya kan? Menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak ada korelasi apapun antara penyakit kaki Anda dengan magnet-magnet itu. Tidak ada korelasi. Sekarang sama dengan kacamata yang saya pakai ini. Apakah orang pakai kacamata terus matanya dia sembuh seperti iklan-iklan dulu di televisi bisa mengurangi min? Ini bahasa marketing. Kalau dulu orang bilang tukang obat, ya kan ini bahasa marketing, Ibu. Ya. Yang jadi masalah di sini adalah satu, nanti akan dibahas di sini, yaitu apa? Dia melakukan pengobatan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Pengobatan yang dibenarkan dalam syariat Islam itu ada dua cara. Satu, pengobatan yang memang disebutkan secara Al-Quran dan hadis, seperti ruqyah, seperti pengobatan lewat apa menggunakan habba sauda, madu, itu kan disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, pengobatan yang dilakukan secara ilmiah. Ini dibolehkan oleh para ulama. Apakah pengobatan yang ibu lakukan itu dibenarkan secara ilmiah dalam dunia fisika kedokteran, dalam dalam dunia kedokteran itu sendiri?
Adakah sebuah korelasi yang sangat kuat antara penyakit tulang dengan magnet-magnet yang ada, dan terbukti itu dalam penelitian fisika kedokterannya dengan dunia medisnya? Kalau memang itu terbukti dalam dunia medisnya, boleh. Tapi kalau tidak terbukti, itu hanya marketing dagang saja, hanya ingin menjual produknya dia dibubuhi itu, maka di situ letak syiriknya. Yaitu apa bentuk syiriknya? Mengambil sebab yang tidak diizinkan dalam syariat Islam. Saya ulangi, bentuk syiriknya apa? Dia melakukan sebab yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Berarti sebabnya itu apa? Ilegal, tidak sah sebabnya, nggak benar sebabnya. Walaupun menurut Anda sebabnya itu menurut saya kok tepat, tapi pandangan syariat sebabnya ini yang salah. Sama orang umpama bekerja, SOP pekerjaan yang dilakukan itu harus lewat dua cara ini. Karyawan boleh melakukan dengan cara ini sama dengan cara ini. Tapi muncul karyawan lain melakukan dengan cara yang ketiga. Tapi dia sampai juga ke tujuannya. Apakah perusahaan akan mengatakan kamu benar karyawan yang bagus? Tidak. Dia melakukan pekerjaan tidak dengan sebab dan cara yang dibolehkan dalam Islam. Kita tidak bicara masalah utuh orang manusia yang menciptakan Allah. Akalnya dia menciptakan Allah. Lalu dia gunakan akal untuk ini. Berarti ini kan, loh, kalau kita pakai logika itu, Ibu, banyak perkara haram juga jadi halal nanti, Ibu. Contoh tadi musik. Yang menjadi titik masalah musik itu penggunaan alat. Alat yang menciptakan siapa, Bu? Manusia, Pak. Yang nyiptain manusia siapa, Bu? Allah. Berarti boleh dong pakai alat itu. Tapi maaf Pak, berarti walaupun dalam hati kita, dalam hati kita, oke semuanya saya nggak menduakan Allah, cuman Allah semua segalanya. Jadi karena ini ini barang ini berbentuk baju Pak, baju dan kaos itu. Iya, Bu. Jadi bukan berbentuk. Masalahnya, masalahnya bukan di ucapan Anda. Masalahnya bukan di ucapan, tapi masalahnya di perbuatan, Bu. Menilai itu bukan hanya sekedar di ucapan. Banyak orang mengucapkannya, ucapannya indah dan baik, tapi perbuatannya dia, apakah sejalan dengan ucapan dia? Tidak. Ucapan dia membuktikan bahwa dia melakukan cara sebab yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Walaupun dia mengatakan, niatan saya kan baik, niatan saya kan begini. Nanti akhirnya jadi seperti film kisah siapa itu? Robin Hood. Mencuri, tapi niatan dia kan baik. Saya tidak ada niatan untuk mencuri. Saya cuma ada niatan membantu orang. Bagaimana Ibu? Oh, ya, Mas. Saya kan cuma berpikirnya Pak ya, cuman saya orang awam ya Pak. Saya berpikir Iya. semua balik ke Allah itu kan saya tidak mendoakan Allah karena ini perantara ya baju ini memang yang menciptakan manusia. Manusia ini ya diciptakan oleh Allah kan berarti Allah yang memberikan dia otak lebih daripada yang tidak menciptakan baju kaos ini gitu Pak. Berarti Ibu yang ngatur semuanya ya. Enggak juga. Berarti Ibu bisa ngatur sendiri semua. Ibu kan ngomong bla bla panjang lebar tadi itu berarti yang Ibu ngatur sendiri. Pakai logika-logika Ibu, Ibu yang ngatur sendiri, Ibu yang bikin alur pikiran sendiri. Kalau gitu nggak usah pakai aturan Allah, Ibu. Semuanya pakai aja pakai logika Ibu sendiri. Karena semua yang ada di alam ini juga manusia yang bikin, Bu. Apakah berarti semua itu boleh karena logika manusia berpikir seperti itu, diagramnya seperti Ibu buat? Berarti nggak ada hukum, nggak ada Al-Quran, nggak udah Nabi, nggak udah Rasul, nggak usah para ulama, semua nggak usah. Kenapa? Cukup kita hanya berpikir ini kan manusia yang bikin, itu kan Allah yang nyiptain, berarti ujung-ujungnya dari Allah juga. Nggak usah semua kalau gitu Ibu.
Kemudian saya cukup mengatakan berarti antara ucapan dengan perbuatan tidak perlu ada korelasi. Rusak semua. Tatanan rusak, Ibu. Hukum rusak. Berarti hukum untuk dilanggar. Hukum untuk dilanggar. Kenapa? Karena logika saya begini, kamu begini, ya udah saya akan berjalan dengan aturan saya. Berarti hukum untuk dilanggar. Ya, berarti gini, Bukan Pak. untuk ditaati. Misalnya obat ini, obat kan diciptakan oleh manusia juga. Yang menciptakan Ya, manusia pinter, Pak. Nah, otaknya pintar dari Allah. Itu berarti belum kalau tentu. sudah ada izin dari dokter, itu berarti Belum real, Pak tentu. ya. Tapi kalau Tidak. Apakah hanya semua obat itu sah, Bu? ya ada yang enggak. Apakah semua? Ya, Nah, ada yang berarti kan ada obat yang ilegal juga, Ibu. ya. Jadi Yang berarti menentukan obat itu ilegal siapa, Bu? ya dari cara membuatnya, Pak. Membuatnya dibuat dari apa? Bukan. Aturan. Itulah hukum. Aturan kan yang menentukan ini obat ilegal atau legal. Iya. Iya, aturan. Apa itu aturan ini? Kode etik keilmuan yang kuat tajam. Siapa yang tahu? Mereka yang mendalami, yang menguasai ilmu ini. Bukan logika orang awam. Nah, kalau orang awam berhak menentukan, nggak rusak, Ibu. Ada aturan. Inilah hukum, inilah aturan itu, Ibu. Hukum ini aturan yang bisa menentukan obat ini adalah sah atau obat ini tidak sah, cara ini benar atau cara ini salah. Bukan hanya sekedar berpijak, ini kan manusia juga yang bikin, pinter juga yang buat. Loh, kalau semua berpijak pinter, dia manusia, rusak, Bu. Nggak ada Abu Jahal, nggak ada Abu Lahab, Bu. Mereka juga cerdas-cerdas kok, Bu. Iya, kalau begitu gini. Karena ada aturan. Kalau begitu apa? Kita kembalikan ke aturan. Bukan kembali ke selera kita. Kalau pola berpikir ibu, itu seleranya ibu. Itu keinginannya ibu pribadi. Nggak ada hukum dong, Bu. Berarti saya mesti balik ke company-nya, mesti saya tanya, Pak, ini berdasarkan itu Tidak perlu. dokter juga apa enggak Tidak gitu. perlu. Tidak perlu. Apakah orang melanggar itu harus dikembalikan kepada pelanggarnya? Saya akan mengembalikan kepada Anda yang melanggar. Ya nggak ada pengadilan, Ibu. Bukan maksudnya, Pak, karena menurut Bapak tadi kalau memang ilegal itu dokter sudah ini karena ini berarti ini bisa dipakai gitu, Pak. Tapi kan kita tetap kembaliin ke Allah, Pak, semuanya dengan karena Allah. Bukan begitu caranya. Anda mengembalikan kepada orangnya. Ya akan terjadi. Orangnya salah kok. Kembalikan kemana? Ke aturan. Hmm. Ibu kembalikan ke aturan. Bukan kembalikan ke orangnya. Kalau kembalikan ke orang yang melanggar, tidak ada pelanggaran, Ibu. Nggak ada pengadilan. Kembalikan ke hukum. Siapa yang ngerti hukum? Syariat. Siapa yang ngerti hukum? Kalau ini dunia medis, pergi Ibu ke dokter ahli ortopedi di rumah sakit sana. Pak, bener nggak baju ini, Dok? Prof, baju ini mampu menyembuhkan penyakit tulang atas dasar magnet-magnet yang ada di dalam. Biarkan mereka melakukan analisa berdasarkan ilmu yang mereka pelajari bertahun-tahun, bukan berdasarkan pabrik. Kita kembalikan ke hukum. Di situ itu namanya pengadilan, Bu. Itulah namanya hakim. Ya kan? Kita kembalikan ke hakimnya. Allah bilang apa? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bukan kembalikan ke manusianya lagi. Salah gitu kembali ke manusia lagi. Lah rusak tatanan hukum. Sama orang melanggar di pinggir jalan. Oh, kita kembalikan dulu ke dia. Seperti apa maunya dia. Loh, ya rusak dong tatanannya. Iya, Ibu. Ya, jazakumullah khairan Pak Ya, Ustadz. sama-sama Ibu. Pertanyaannya. Nggak apa-apa. Saya Insya Allah suka. membuka Ya. membuka pikiran lebih lebih Iya. wawasan lebih luas lagi dengan Iya, penjelasan terima Pak kasih, Ustadz. Ibu. Saya akan menghubungin seseorang apa yang saya kenal yang Ya, kira-kira ini supaya masuklah ke yang rumah saya sakit pakai ini itu. akan menjadi halal Pak, bukannya haram. Ya,
Silakan Ibu hubungi profesor mana yang ahli ortopedi, suruh bikin menganalisa Alhamdulillah, di sana. Bukan alhamdulillah. Anda pergi ke pabrik, bukan. Nggak Ya, fair kalau Ibu pergi ke pabrik. Itu penilaian subjektif, insya ya Allah. kan? Penilaian subjektif. Kalau mau objektif, kasih orang yang mengerti hukum dan aturan. Nah, di situ Ibu akan objektif penilaiannya. Insya Allah, amin Pak. Iya, iya. Ya, Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Ustadz tadi yang Jazakumullah satu khairan. masih Terima boleh kasih. Ustadz Yang eh, mana? yang di luar tema hanya minta nasihat Ustadz. Ya, kayak gimana? Silakan. Ya, eh, pertanyaannya Ustadz, ini ada tertulis sebenarnya di Zoom ini. Sekarang ini banyak orang pakai HP, scroll HP sering sekali Ustadz. Dan akhirnya banyak tidak membaca Al-Quran. Malas dan akhirnya masih jadi jauh. Mohon nasihat Ustadz bagaimana untuk bisa kembali rajin baca Quran dan rajin mengaji dan seterusnya Ustadz. Intinya Ya, seperti kembali itu. kepada diri masing-masing orangnya. Kembalikan ke diri kita kepada hukum. Nah, kalau pakai logika ibu tadi enggak, rusak akhirnya. Tata. Pak Ustadz. Kembalikan ke hukum. Kalau pakai logika ibu tadi, waduh, rusak semua manusia. Itu kan juga ciptaan manusia, gitu kan logika ibu tadi. Ya, ini kembalikan ke hukum. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya adalah kita diperintahkan untuk belajar, baca Quran. Gitu. Yuk dikembalikan ke hukum. Kalau kita kembalikan ke hukum, kita akan tahu yang salah yang mana. Oh, berarti salah manusia. Oh, berarti salah penggunaan manusia menggunakannya salah. Enggak, saya mau nanya dulu yang bikin handphone. Ya nggak ketemu Ibu kalau Anda nanya ke bikin handphone. Gitu kan. Nanya ke pijakan aslinya, ujungnya. Hukum ujungnya. Pijakan hukum. Pijakan hukum kita apa? Quran. Jadi para ulama kembalikan ke sana, bukan kembalikan ke pabrik handphonenya yang di Cina, nggak ketemu Anda. Ya, dia kan manusia juga, cerdas juga, ciptaan Allah juga. Loh, nggak bisa. Yang salah kita yang salah. Kenapa harus melakukan pembelaan? Ya, salah kita. Kalau salah, oh iya salah, saya harus berubah. Kan gitu. Nggak boleh dong pakai handphone. Handphone alat. Kita bicara handphone. Handphone apa? Alat. Ya kita gunakan hal yang manfaat. Baju Anda pakai. Oh ada unsur nggak benernya. Ya buang baju yang unsur nggak benernya. Pakai baju yang unsur bener. Ya begitulah. Kita yang terjebak dalam dunia handphone akhirnya melupakan aturan hukum yang sebetulnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.